Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang mencintai dalam diam. Dalam keheningan kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Itu yang saya maksudkan dengan mencintai dalam diam. Ada seorang guru spiritual yang mengatakan bahwa kalau Anda mencintai seseorang, jangan katakan, tetapi lakukan sesuatu. Keep loving in action. Dalam diam, tanpa diketahui, lakukanlah tindakan-tindakan kasih. Kalau bisa melakukan sesuatu, lakukan. Kalau tidak bisa, doakan terus-menerus. Sehingga bahkan orang yang kita cintai tidak tahu bahwa kita mencintainya. Maka cinta semacam itu akan menuntun kita kepada kesempurnaan cinta. Unconditional love. Karena ketika kita mengungkapkan bahwa kita mencintainya, seringkali di balik itu ada harapan bahwa saya juga dihargai. Paling tidak diketahui bahwa saya mencintainya. Bahkan seringkali lebih dari itu, yaitu berharap bahwa cinta saya berbalas. Tetapi sebetulnya itu bukan cinta yang murni. Ada unsur egoistik untuk diri sendiri juga. Maka dalam arti ini, mencintai dalam diam itu sangat penting. Tetap melakukan perbuatan dan tindakan yang sungguh-sungguh membuatnya bahagia, membuat yang kita cintai menjadi lebih baik. Dan itulah cinta dalam diam. Cinta yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Dan itu merupakan pesan sebetulnya, perwahyuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan dalam diam memikul salibnya pelan-pelan mendaki puncak Golgota untuk disalibkan. Tuhan tidak banyak bicara. Bahkan sejak kisah sengsara, ketika Tuhan dibawa ke hadapan Pilatus, Tuhan sudah tidak banyak bicara. Kemudian Tuhan hanya diam dan memikul salibnya menuju ke Golgota untuk menyatakan cintanya yang sempurna dalam penyerahan diri ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itulah kesempurnaan cinta. Dan kita diminta mempunyai kualitas cinta yang sedemikian itu. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mencintai dalam diam, tanpa banyak kata, tanpa banyak diketahui, bahkan kalau perlu sampai menyerahkan nyawa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin karena hal itu, di dalam kitab suci tidak ada satu patah kata pun dicatat keluar dari mulut Santo Yosef. Mungkin karena itu Santo Yosef mengerti, atau justru sebaliknya, Tuhan Yesus belajar mencintai dalam diam dari Santo Yosef ini. Karena Santo Yosef hanya mengerjakan saja apa yang harus dia kerjakan. Tidak banyak kata, bahkan tidak ada kata-kata terucap dari Santo Yosef. Tetapi dia bertanggung jawab terhadap Maria, bertanggung jawab terhadap Yesus, melindungi keluarga kudus dengan bekerja sebagai tukang kayu, dan kemudian dengan taat membawa Yesus mengungsi ke Mesir, dengan taat membawa Yesus kembali ke Yerusalem. Dilaksanakan semuanya di dalam diam. Dan mungkin karena itu Tuhan Yesus belajar mencintai di dalam diam. Tapi tentu meskipun Santo Yosef tidak tercatat mengucapkan sepatah kata pun dalam kitab suci, pasti Santo Yosef juga mengatakan satu kata yang kita tahu.
Dan kata itu adalah Yesus. Mengapa? Karena pasti Santo Yosef yang memberi nama Tuhan Yesus dengan nama Yesus. Dan karena itu pasti dia mengucapkan kata itu, Yesus. Dan mungkin itu satu-satunya kata yang perlu diucapkan, dan kata itu sudah diberikan kepada kita semua, yaitu Yesus itu. Maka sesudah itu Santo Yosef tidak pernah berbicara lagi dalam kitab suci. Dan karena itu tidak pernah dicatat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tetapi tidak berarti bahwa Santo Yosef itu tidak kreatif. Kreatif sekali. Bagaimana dia bisa melindungi Bunda Maria, bagaimana dia bisa mengajar Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi, kemudian melindungi keluarga kudus dengan mengungsi ke Mesir, membawa kembali, membesarkan dan sebagainya. Membawa Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, dan kemudian bertemu dengan tua-tua Yerusalem ketika berumur 12 tahun dan dia kemudian dicari oleh Maria dan Yosef. Sangat kreatif. Kreatif dalam diam. Dan betapa sungguh-sungguh menyembuhkan cinta yang dilakukan dalam diam ini. Karena banyak kali luka batin, sakit hati disebabkan oleh kata-kata. Anda dan saya pasti tahu dan mungkin masih mengingat beberapa kata yang sangat menyakitkan. Coba seandainya kita diam, orang itu diam, mungkin luka itu tidak pernah ada. Maka diam dan terus berbuat sesuatu untuk membuat orang yang kita cintai menjadi merasa lebih nyaman, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih terlindungi adalah cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tulus, mencintai dalam diam. Dan contohnya banyak. Tuhan Yesus sendiri, Santo Yosef, dan banyak orang yang lain. Saya juga percaya bahwa mencintai dalam diam itu membuat kita bertumbuh dalam ketulusan. Karena kemudian kita tetap low profile. Sayang, dunia zaman ini adalah dunia media sosial yang ingin sebanyak mungkin tahu. Bahkan perasaan kita yang terdalam. Bahkan mau makan pun difoto semua. Kemudian diupload, oh ini makan saya hari ini. Dan banyak hal yang tidak perlu pun kita ingin orang lain tahu. Padahal bisa saja kita tetap mencintai dalam diam dan makin sempurna, makin tulus, makin unconditional dalam mencintai. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Jangan dikira matahari terbit itu bukan wujud cinta Tuhan. Matahari bersinar dan terbit itu adalah wujud cinta Tuhan dalam diam. Udara yang masih berhembus membuat kita bisa menghirup adalah wujud cinta Tuhan dalam diam. Pohon-pohon, padi tumbuh mekar, buah-buahan sungguh-sungguh berkembang bertumbuh. Itu adalah hasil dari cinta Tuhan dalam diam. Kita begitu dicintai oleh Tuhan, oleh semesta ini, di dalam diam. Karena itu kita belajar juga loving in silence. Dan kita belajar juga untuk handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.